Kadang kita nggak tahu nih, lingkungan kita, teman-teman kita tuh ternyata bisa dikategorikan toxic people. Bicarakan ini tentang orang-orang yang toxic gitu ya, people yang toxic, dia tidak menyadari sebenarnya. Ini ada yang jawab, cuekin aja, tidak mau berteman lagi. Apakah Anda menyadari bahwa ada luka batin dalam diri Anda yang belum dipulihkan? Anda pernah kenal sama seorang karyawan yang punya kepribadian toksik? Ada satu yang saya kenal. Sebut saja namanya Ridwan. Dia punya kepribadian yang unik, beda dari yang lain. Contohnya nih ya. Hey guys, ada yang pengen martabak nggak sih? Patungan yuk, lapar nih. Nah, ayo sini. Udah yang ada aja, ayo sini. Oke, ya. Siap. Lanjut. Guys, nih makanannya guys, datang nih. Waduh, ayo sini. Waduh, makan. Enak nih. Beli di mana nih? Tempat biasa. Waduh. Gue lagi ya. Tiket aja Bray buat rame-rame ini. Makan. Gak cuma itu, sering banget nih tingkah lakunya bikin geleng-geleng kepala. Kayak minggu lalu, jelas banget dia yang telat datang ke kantor. Tapi malah dia yang ngomel-ngomel ke HRD. Kan saya sudah sampaikan keluhan saya mengenai perubahan dispensasi ini yang tadinya 30 menit menjadi 5 menit. Seharusnya saya yang menyalahkan HRD mengenai perubahan ini. Kenapa saya yang jadi tegur? Karena saya sering terlambat. Saya mengerti kalau perubahan peraturan ini membuat kamu nggak nyaman. Tetapi kan peraturan adalah tetap peraturan. Kita harus taati bersama. Kamu kan bisa bangun lebih pagi atau malamnya kamu tidur lebih awal. Itu kan akan bagus untuk kesehatan kita. Apa perlu saya membelikan jam maker yang gede supaya kamu bisa kebangun? Yang paling parah nih ya, orang ini suka banget bikin gosip yang bikin satu kantor heboh. Pas dikonfirmasi, malah ngeles dianya. Guys, gue punya info valid nih. Apa tuh? Tapi kalau gue kasih tahu, jangan bilang siapa-siapa ya. Oke. Masa katanya bos kita terindikasi korupsi di kantor ini? Oh ya? Yang benar loh? Iya beneran. Info dari mana? Ada lah pokoknya yang ngasih tahu gue. Masa? Bener deh kalau gue bohong, gue berani tanggung jawab. Gue juga nggak nyangka. Gimana? Saya dengar ada gosip yang nggak enak di kantor ini. Katanya saya korupsi. Siapa yang sebarin gosip kalau saya korupsi di ruangan ini? Kamu, Ridwan. Hah? Kok saya, Bu? Saya aja baru tahu berita itu. Saya mah nggak suka gosip, Bu. Kalau martabak saya suka. Tuh. Anak kali. Makan suka gosip, Bu. Kemarin aja dia bilang, ibu katanya kalau makan mie-nya double terus pakai nasi lagi. Kan saya. Udah, jangan berdebat. Kali ini saya tolerir kamu ya. Saya nggak mau dengar di sini ada gosip lagi, karena gosip itu nggak bagus. Kali ini saya maafin kalian semuanya. Itu sedikit bocoran soal rekan kerja saya yang punya kepribadian toksik. Mungkin di antara kalian ada yang kenal rekan kerja yang punya kepribadian toksik seperti itu. Atau jangan-jangan kalian sendiri yang punya kepribadian toksik. Ada berbagai penyebab seorang karyawan menjadi pribadi yang toksik. Bisa jadi karena pengaruh lingkungan, tekanan hidup, atau bisa pula disebabkan oleh masa lalunya yang penuh dengan luka batin. Apakah kepribadian yang toksik bisa berubah? Terus apa aja ciri-ciri orang yang disebut dengan toxic people? Temukan jawabannya dalam 30 menit ke depan hanya di Jawaban Marketplace.
Halo Wise People, bertemu lagi dengan saya Prima. Saya Yungki Setiawan. Dan saya Mia Dharma di Jawaban Marketplace. Nah, seperti biasa di Jawaban Marketplace, kita akan membahas, mengupas tuntas apa saja yang kita perlu tahu tentang dunia profesional yang sesuai dengan kebenaran. Nah, Coach Yungki dan Coach Mia. Yes, Coach Mia ya. Udah lihat tadi ya ilustrasinya ya, Coach ya? Seru. Banyak ya kayak gitu ya terjadi di Banyak banget. dunia kerja gitu ya, orang-orang toksik kayak tadi. Tapi saya kayaknya enggak sih kayak gitu. Saya kalau tentu. patungan beli martabak saya patungan gitu. Kalau perlu saya yang traktir gitu. Oh gitu ya. Itu toksik juga nggak? Itu toksik juga ya kayak gitu ya. Tapi kita sering menemukannya ya Coach ya di dunia kerja ya. Mungkin Coach Yungki juga sering. Ya banyak sih, maksudnya kan kita dalam kalau saya sih berasa kan dalam hari-hari kita itu kan kita ketemu puluhan orang, kadang-kadang ratusan orang. Iya. Kadang-kadang kita bekerja sama seseorang juga sekian tahun bekerja bersama-sama, kita bisa mengerti karakter yang sebenarnya seperti apa. Dan memang hal-hal seperti itu sangat sering dijumpai di marketplace. Ya, dan bahayanya sebenarnya adalah kadang kita nggak tahu nih. Nggak sadar gitu Nggak ya. sadar bahwa mungkin lingkungan kita, teman-teman kita itu ternyata bisa dikategorikan toxic people. Atau kita sendiri yang termasuk dalam gitu ya, toxic people. kita nggak sadar kalau kita toksik juga bisa. Yes. Nah Coach, tapi ada nggak sih definisi tertentu tentang toxic ini Coach? Toxic people atau toxic behavior? Saya mungkin lebih suka nggak pakai kata toxic sih sebenarnya. Tapi intinya bahwa toxic behavior itu kan karakter atau sifat yang tidak baik, yang mungkin bisa membuat menyusahkan orang lain, gitu ya kurang lebih Mia ya, kurang lebihnya kan gitu. Jadi contohnya apa sih yang karakter seperti itu? Kita ngomong layman terms gitu ya, maksudnya sombong, suka menjelekan orang lain, mau menang sendiri, egois gitu ya, apalagi suka ngegosip. Ya, jadi memang itu kan kalau tadi kita lihat gitu ya waktu pertama di skit tadi itu kan orang-orang yang digambarkan seperti itu kan gitu ya. Nah tapi di Alkitab juga ada bicara Prim. Gitu ya. Ya. Jadi kita diingatkan Tuhan itu ada di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Itu dikatakan di akhir zaman nanti pada satu saat nanti manusia ini akan seperti ini. Seperti apa sih yang Tuhan ingatkan gitu. Ada banyak sih, ada 17 hal yang dicatat di situ. Yang pertama tentunya dia bilang bahwa manusia itu akan mencintai uang pada akhir zaman. Suka membual, suka memfitnah. Ya, tadi kan juga contohnya kan dia kan menceritakan sesuatu gitu. Suka berkhianat. Ya, mementingkan diri sendiri. Bahkan dibilang di situ manusia sok tahu, berlagak tahu. Pada akhir zaman kata ada orang-orang tuh memang yang akan bertingkah laku seperti itu gitu. Apalagi pada akhir zaman itu bahwa dia bilang manusia itu juga tidak akan berterima kasih. Tidak menuruti apa yang kata Tuhan, tapi menuruti kata sendiri. Tidak bisa menguasai diri. Jadi banyak hal yang memang kita sudah diingatkan. Ya akan terjadi nih hal seperti ini. Tapi kembali lagi memang untuk teman-teman ya wise people itu ya be careful. Ya Tuhan sudah ingatkan bahwa memang kita akan berhadapan dengan dunia seperti ini. Kitanya sendiri juga harus memiliki satu kekuatan kebenaran yang Tuhan kasih ya. Jadi memang semua kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan kalau kita bisa pegang itu sehari-hari kita, tentunya satu membuat pagar-pagar nih ya, pagar-pagar supaya kita juga jangan ikut-ikutan toksik. Ya, malah kita harus bisa jadi terang. Kita harus bisa jadi garam. Kita bisa kalau bisa kita yang membawa perubahan terhadap teman-teman kita yang memang seperti yang digambarkan tadi. Dan Coach Yungki kan bilang kita harus sesuai kebenaran, kita bisa menjaga diri kita supaya nggak jadi toksik kan. Tapi Alkitab ada bilang nggak Coach bagaimana menghadapi orang-orang toksik Coach? Ada beberapa hal sih ya. Jadi pertama itu tentu kalau kita di Yohanes 13 kan dikatakan bahwa kasihilah sesamamu. Seperti juga Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi memang no matter who we deal with, siapapun kita berinteraksi itu ya memang kasih itu harus keluar dari kita. Ya, itu kan bagian dari buah-buah roh juga yang Tuhan sudah berikan pada kita, gitu loh ya. Kemudian juga ada pengalaman satu yang mengajarkan saya sesuatu hal yang simple tapi itu sangat berguna sekali, yaitu pause. Kalau kita di gadget kita, kan ada pause tuh. Kalau kita lagi putar CD misalnya kita pause itu kan artinya ngetop. Jadi kita juga harus bisa belajar untuk pause dalam menghadapi berbagai suasana. Karena pausing itu membuat kita tuh berhenti sebentar sebelum kita bereaksi.
Jadi jangan kita tuh bereaktif ya. Misalnya orang toksik gitu. Atau memfitnah kita, kan biasanya sebagai manusia waktu kita difitnah panas, panas gitu kan, langsung kalau perlu ya kalau ada ember pakai ember disiram kan gitu. Tapi intinya bahwa makanya pausing itu penting. Jadi kita cerna dulu, lihat dulu, minta hikmat dari Tuhan, baru kita merespon. Seorang karyawan atau mungkin teman-teman di sekitar kita yang memang yang toksik, kira-kira mereka ada harapan untuk berubah nggak? Kalau saya sih percaya sih manusia itu bisa berubah, gitu. Yang penting ada beberapa hal sih ya. Satu, dia menyadari kalau dia memiliki karakter yang kurang baik. Nah, betul tuh. Dan dia juga ingin berubah. Ya, nah itu dua modal ini akan membantu dia untuk bisa merubah menjadi seorang yang jauh lebih baik. Ya. Tapi yang ketiga yang paling penting Mia, bahwa sebobrok apapun orang tersebut, separah apapun orang tersebut, waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, pasti terjadi perubahan. Ya, saya mengalami sendiri kok gitu. Waktu saya juga berjumpa dengan Tuhan Yesus, banyak saya tinggalkan hal-hal yang kurang baik dari diri saya setelah saya mengerti ya kebenaran yang Tuhan ajarkan. Jadi kembali lagi pertanyaan, apakah orang toksik bisa berubah? Bisa. Ya, apalagi nanti dia juga di dalam lingkungan teman-temannya yang memang bisa menuntun dia ya, guide dia gitu. Apalagi lingkungan kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya yang tahu kebenaran ya, kita dengan sabar, dengan kasih yang ada di kita bisa tuntun dia untuk mengenal berbagai kebenaran. Jadi peranan kita pun sangat penting ya, penting. Sebagai safety net, sebagai tempat yang aman untuk support mereka itu untuk punya lingkungan yang lebih baik gitu, nggak malah judgmental. Wow, seru banget Coach. Seru. Serunya apalagi kalau kita mau cari tahu nih. Kalau kita tadi udah diskusi ngobrol asik gitu tentang toxic people. Kayaknya kita perlu dengar dari sisi psikologinya. Nah, itu dia. Ya kan? Itu dia. Nah, saya tuh punya teman seorang psikolog klinis ya, yang pasti ya lebih sering lah ya ketemu sama tipe-tipe karyawan atau orang-orang yang memiliki perilaku toksik. Kita akan undang seorang psikolog bernama Sari yang akan ngobrol bareng dengan kita mengenai toxic people. Saksikan. Saryanti Andriana atau dikenal dengan Sari adalah seorang psikolog klinis yang meraih gelar sarjana psikologi dari Universitas Kristen Maranatha Bandung dan juga gelar master psikologi dari Universitas Tarumanegara Jakarta. Saat ini, ia mengabdi sebagai asosiat psikologis di Yayasan Pulih serta Pupa, sebuah sekolah vokasi untuk anak berkebutuhan khusus. Selain itu, saat ini Sari merupakan HR Specialist and Development di PT Murti Indah Sentosa. Dengan berbagai pengetahuan serta pengalaman yang disebutkan tadi, tentu saja Sari bisa dikatakan sangat berkompeten dalam dunia marketplace serta bidang psikologi klinis. Wise People, kita sekarang sudah terhubung dengan Sari, yaitu seorang psikolog yang kita akan ngobrol-ngobrol lebih detail mengenai toxic people. Halo Sari, apa kabar? Halo. Hai Kamia, baik. Halo. Nah, kita mau ngomong-ngomong nih, mau nanya-nanya Mas Sari sebagai seorang psikolog ya, mengenai topik pembicaraan kita ini seru tapi menyeramkan kadang-kadang gitu ya. Ya, mengenai toxic people. Nah, menurut pandangan psikologi gitu, kira-kira apa sih penyebab dari seseorang itu memiliki kepribadian yang toksik? Oke, jadi sebabnya ya kenapa orang ini jadi toksik gitu. Sebenarnya sih kalau secara psikologi kita melihatnya dari awal pembentukan, karena kan kepribadian itu dibentuk, kepribadian seseorang ya tentunya itu dibentuk dari pertama pola asuh. Bagaimana dia dibesarkan di dalam suatu keluarga gitu ya, ruang lingkup kecil sebelum dia ke masyarakat yang besar. Yang pasti pola asuh orang tua itu sangat berperan penting. Terlepas ya, walaupun kalau misalkan di sini anak tumbuh tanpa orang tua, bisa jadi orang-orang yang memang istilahnya punya andil dalam membesarkan seseorang tersebut gitu. Jadi pola asuh. Nah, bisa jadi saat pola asuh itu ya dia kurang dicintai, jadi nggak ada rasa cinta yang cukup buat dia. Kemudian bisa jadi
pengabaian ya, orang tua mungkin terlalu sibuk, bisa jadi itu menyebabkan nanti dia tumbuh menjadi orang yang tadi kami bilang gitu ya, toxic people gitu. Okay. Nah, selain pola asuh apalagi sih, bisa jadi pengalaman, experience waktu di masa kecil, entah itu mungkin bisa disebut trauma ya, kemudian dia mengalami hal-hal yang istilahnya mungkin kalau kita bilang buruk gitu ya di masa kecil, bisa jadi itu menjadi penyebab akhirnya ia tumbuh menjadi toxic people. Tapi ketika seseorang itu sudah menjadi karyawan, tumbuh dewasa gitu ya, gitu tumbuh ya. dewasa, Di masuk lingkungan ke kantor dunia ya. dunia perkantoran Kerja. atau korporasi gitu. Kira-kira toksik atau kepribadian yang toksik ini terjadi di level tertentu atau terjadi di hampir semua level nih, menurut Sari? Oh oke. Jadi level tertentu tuh dari yang misalnya bos ya, karena kan bos punya otoritas yang lebih luas, jadi bisa istilahnya bisa mencakup sikap yang seperti itu gitu. Bisa jadi di semua level ya, bisa jadi semua level. Cuman memang kalau misalkan kita sebagai bos gitu ya, sebagai istilahnya posisi yang paling teratas di perusahaan kan, kita punya wewenang yang lebih besar. Nah, bisa jadi dia menyalahgunakan wewenang itu. Nah, itulah di saat itulah orang istilahnya jadi toksik gitu. Nah, sebenarnya nyambung nih pertanyaan berikutnya nih, Sar. Bahwa kalau tadi bagaimana sebenarnya secara umum ya kepribadian itu kepribadian toksik itu terbentuk. Tapi mungkin nyambung sama pertanyaan Coach Yungki tadi. Kalau misalnya nih anaknya baik-baik nih, baru masuk nih sebagai karyawan baru. Nah, tapi tiba-tiba dia mungkin menjadi sosok yang atau kepribadian yang toksik. Nah, kira-kira menurut Sari itu apa ya yang menjadi penyebab Di lingkungan kerja iya ya? dalam lingkungan pekerjaan itu? Apakah ada pastinya tadi pengaruh-pengaruh ya? Yang pasti lingkungan ya, which is kemana dia masuk gitu ya. Karena lingkungan juga kan membentuk kepribadian kita. Ya, mulai entah dia dari kecil ataupun istilahnya kita udah dewasa pun, karena kepribadian itu kan sifatnya dinamis, which is berkembang, ya bisa berkembang, bisa berubah gitu. Walaupun tetap ada main course-nya, istilahnya utamanya tuh ada gitu, tapi tetap mengalami perkembangan kepribadian, kecuali kita mati gitu ya, dead ya udah case close gitu ya. Nah tapi saat kita berhadapan dengan situasi baru, lingkungan baru, bisa jadi kita menjadi orang yang toksik kalau misalkan memang lingkungan kerja yang kita masuki itu toksik. Ya, sehingga ketika kita memasuki lingkungan yang memang istilahnya kalau kita bisa bilang toksik gitu ya, demanding yang nggak jelas gitu ya, dan kita selalu salah. Nah bisa jadi kita juga istilahnya jadi again ragu gitu. Kita udah punya prinsip kepribadian kita sendiri gitu, kita kenal diri kita sendiri. Tapi ketika kita masuk ke lingkungan tersebut, ada kalanya gitu ya, di saat kita lemah atau di saat kita memang lagi energi kita istilahnya terkuras, kita akhirnya mempertanyakan gitu ya, kok apa benar gue begini gitu ya, apa benar gue begini. Jadi gambar diri kita mempertanyakan gitu, yang sebenarnya kita tadinya udah fix dengan apa segambar yang dan kita serupa pandang. dengan Allah gitu. Udah baik-baik Iya, ya maksudnya gitu. Tapi ketika kita terus ada di dalam lingkungan tersebut gitu ya, ya bisa jadi kita terpengaruh gitu. Walaupun mungkin porsinya nggak besar gitu ya, ya mungkin masih tingkatannya masih mild gitu ya. Nah, let's say kita keluar dari situ, and then kita jadi toxic, ya bisa jadi gitu kan. Kalau kita nggak pulih ya, kalau kita nggak menyelesaikan hal tersebut dengan diri kita sendiri gitu. Nah pertanyaan berikutnya, kalau dari kacamata psikologi juga gitu ya, apakah orang-orang yang memang kecenderungan ada toksisitas gitu ya istilahnya ya, apa mereka tuh bisa dipulihkan? Oh, sangat bisa. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Nah, sangat bisa. Gitu ya, tapi mungkin ada beberapa proses terapi yang perlu dia lakukan. Kemudian apakah memang harus perlu konseling dalam beberapa tahap. Nah, seperti itu gitu ya. Dan satu lagi, kemauan orang tersebut itu mau berubah atau tidak. Sama seperti yang tadi kita ngomongin ya. Luar biasa. Ya. Berarti saya juga setengah psikolog ya. Wow. Jadi memang seseorang tuh harus sadar ya, Kak Sari, harus sadar bahwa dia, gue udah berubah nih jadi seperti ini. Atau pertanyaannya gini, mungkin kalau seperti yang tadi Coach Yungki bilang, kalau itu sudah menjadi defense mechanism, ya kan, artinya udah mengakar dalam kehidupannya gitu.
Apa yang dia harus lakukan untuk bisa ngerubah itu? Karena biasanya kalau orang udah suka gosip ya Bu, kayaknya susah banget lah gitu kan. Kan tadi kita bicara salah satunya adalah suka gosip, gitu kan, atau atau fitnah. Atau kesombongan yang dia nggak sadari gitu kan, itu kan sudah mengakar. Gitu. Apakah dia harus kuliah psikologi gitu mungkin atau supaya belajar atau gimana? Ada pendapat nggak dari Kak Sari? Oke, biasanya kan kalau yang kita bicarakan ini tentang orang-orang yang toksik gitu ya, people yang toksik, dia tidak menyadari sebenarnya. Biasanya. Iya, itu masalahnya. Biasanya tidak menyadari gitu. Jadi ya yang perlu kita lakukan adalah orang-orang yang di sekitar kita gitu. Kalau misalkan apalagi kita sadar, which is teman kita, atau mungkin nggak usah deket deh istilahnya, oh gue tau nih dari divisi ini kayaknya rada toksik nih ya. Nah kita orang-orang yang tahu dan aware akan hal itu nih, orang udah toksik gitu ya, kita yang bantu mereka gitu. Wow. Ya, bantu mereka untuk istilahnya bahwa paling tidak mereka aware nih. Something wrong dengan aku gitu ya. Karena apa? Ya itu tindakannya dia, kata-katanya dia gitu ya. Kok perilakunya dia seperti ini gitu. Nah, itu yang perlu kita lakukan gitu. Jadi pertamanya ya kita orang-orang yang di sekitarnya mereka aja gitu ya. Tahu and then kasih mereka istilahnya tindakan yang lebih baik. Contohnya apa sih? Misalnya contohnya. komunikasi. Komunikasi secara asertif kita. Ya secara asertif apa tegas. Kalau misalkan memang ini no, ya no. Kalau misalkan gua nggak bisa, ya nggak bisa. Yang kedua adalah coba tegakkan batasan, boundary yang kita punya. Jadi let's say jangan kita yes aja, kita iya aja gitu ya entah dikritik, entah di istilahnya dibully gitu ya. Kita buat batasan bahwa it's not okay for me kalau misalkan Anda begini. Jadi benar-benar orang tahu bahwa oh saya nggak bisa berkata yang demikian nih gitu ya kepada Anda. Oh dengan konteks yang sesuai dengan apa sih istilahnya situasi yang sesuai juga gitu. Wow, menarik ya. Berarti memang peranan orang-orang di sekitar tuh penting banget ya. Maksudnya kita sebagai teman juga harus peduli juga ya terhadap teman kita. Cuma mungkin tadi kita udah bahas yang kita bicarakan tadi betul, bahwa kita udah memang bahas. sebagai orang-orang percaya, anak Tuhan ya kita juga punya kewajiban untuk bantu orang ini untuk menyadarkan dia kan gitu ya. Betul sekali. Manusia memanusiakan manusia ya. Luar biasa. Wong kue wong. Sito Timo Utawa bahasa mana? Oke. Ini kita juga sempat lemparkan pertanyaan ke Was People ya lewat sosial media. Mungkin Kak Sari juga boleh dengar bareng-bareng sama kita di sini. Jadi kita kemarin sempat nanya apa yang akan kalian lakukan kalau ketemu orang yang toksik. Nah, itu dia. Aduh banyak sih sebenarnya jawabannya. Ini kita coba baca yang menarik ya Kak Sari ya. Dihadapin secukupnya, habis itu dilepas, bukan ditinggal karena dia tetap manusia. Wow. Ini seperti yang Coach Yungki bilang ya. Lalu ada juga bilang kalau sekarang bomatin aja, terserah dia mau ngomong sampai mentok Kak. Oke, terus ada yang jawab benar-benar putus kontak. Aduh, ketawa saya kayaknya terlalu hapus di dalam memori handphone juga gitu. Ya ampun. Ini ada juga yang bilang lupakan, hempaskan. Lupakan, hempaskan. Nah, itu puitis tuh. Puitis banget jawaban itu. Isi rata-rata ini ada yang jawab cuekin aja, tidak mau berteman lagi. Diam-diam menghilang dari kehidupan mereka. Wah, ghosting ya. Ghosting. Ghosting dari kantor dong berarti itu. Ghosting dari kantor. Iya, jadi tidak menegur malah jadi tidak tegur-teguran gitu ya. Itu bisa salah juga ya. Wow. Tapi oke, mungkin satu pertanyaan buat Coach Yungki ya. Tadi kan Sari juga sempat bahas bahwa mungkin ada bekas masa lalu juga trauma. Apakah ada dari Alkitab gitu Coach yang menjelaskan bagaimana kita harus menghadapi luka batin dari masa lalu itu Coach? Well, kalau saya melihatnya gini, tadi kan kita bahas juga. Iya. Ya. Kita coba tuntun orang yang toksik ini untuk bisa ada personal encounter with Jesus. Gitu, karena memang saya percaya perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu bisa mengubahkan segala sesuatu. Iya, orang yang paling hancur hidupnya aja bisa berubah kan gitu. Jadi kembali lagi memang Mazmur 147 ayat 3 itu pernah dikatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan orang-orang ini kesembuhan dan membalutkan luka-luka batin orang-orang tersebut. Jadi kembali lagi memang kita lakukan yang terbaik sampai yang bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah tidak bisa kita lakukan gitu kan memang ada bagian Tuhan yang harusnya Tuhan bisa lakukan untuk orang ini gitu ya. Tapi tugas kita memperkenalkan orang tersebut dengan Tuhan Yesus. Gitu. Dan itu memang
banyak kita sudah lihat kan. Iya. Orang-orang dipulihkan Tuhan gitu semuanya. Bahkan kriminal pun bisa dipulihkan Tuhan dengan segala perbuatan-perbuatannya dia gitu. Thank you loh Kak Sari sudah berbagi sama kita. Terima kasih Sari sudah berbagi ilmu dan pengetahuannya buat kita semua di sini. Kapan-kapan main di sini langsung ya. Kapan-kapan datang langsung ke sini. Thank you. Terima kasih. God bless you. God bless you. God bless you. Bye. Wise people, mungkin tanpa kita sadari, kita memiliki kepribadian toksik yang mengganggu orang lain. Kali ini, saya mengajak wise people untuk sama-sama mengecek kondisi diri kita. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dan wise people cukup menjawab dengan jawaban ya atau tidak. Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda suka berselisih secara personal baik dengan atasan, bawahan, ataupun dengan rekan sekerja lainnya? Dan pertanyaan kedua, apakah Anda lebih sering menghabiskan waktu untuk bergosip ketimbang menyelesaikan pekerjaan Anda? Pertanyaan ketiga, apakah Anda sering menghasut orang lain jika keadaan lingkungan kerja tidak sesuai dengan harapan Anda? Dan pertanyaan keempat adalah, apakah Anda menyadari bahwa ada luka batin dalam diri Anda yang belum dipulihkan? Pertanyaan terakhir, apakah Anda rindu mengalami pemulihan dari luka batin tersebut? Jika kebanyakan jawaban Anda adalah ya, maka saya mengajak Anda untuk menyadari bahwa Anda memiliki kepribadian yang toksik, yang bisa saja disebabkan oleh luka batin yang belum sembuh. Untuk itu saya mengajak Anda untuk mengundang Tuhan Yesus dalam hidup Anda, karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan hati kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 147 ayat 3 tertulis demikian, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Apakah Anda rindu mengalami kesembuhan dari kepribadian Anda yang toksik? Apakah Anda rindu dipulihkan dari luka-luka batin yang mungkin menjadi penyebab dari kepribadian toksik Anda? Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mengerti mengenai satu kepribadian toksik yang mungkin selama ini kami tidak menyadarinya. Dan Tuhan, kami tahu, kami mengerti juga bahwa hanya Engkau yang dapat memulihkan yang tidak baik dalam diri kami. Engkau yang akan menyembuhkan kami dari luka-luka batin kami. Kami bawa semuanya Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pergumulan kami, beban kami Tuhan, pengalaman-pengalaman hidup kami yang kurang baik. Tuhan pulihkan kami, Tuhan sembuhkan kami, dan Tuhan ajar kami untuk menjadi orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau ajarkan melalui firman-Firman-Mu. Tuhan tuntun jalan kami, Tuhan sertai kami untuk dapat melalui perubahan ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang dapat membanggakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, bagi wise people yang rindu untuk didoakan, wise people bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Nanti akan ada tim doa kami yang siap untuk mendengarkan pergumulan wise people dan mendoakan wise people. Juga buat wise people yang ingin baca lebih lanjut atau lebih detail tentang seputar permasalahan di kantor dan jawabannya, wise people bisa mengunjungi portal kami di www.jawaban.com. Dan bagi wise people yang masih penasaran dan ingin bertanya kepada Coach Yungki maupun saya, wise people bisa menghubungi melalui sosial media kami yang tertera di layar. Sekian perjumpaan kita kali ini. Saya Mia. Saya Prima. Saya Yuki Setiawan. Ingat, apapun yang Anda hadapi, pasti ada jawaban.